Dalam perjalanan hidup, kita sering mendengar ungkapan, "Temanmu adalah cerminan dirimu." Ungkapan ini bukan sekedar kata-kata bijak tanpa makna, melainkan sebuah kebenaran yang telah dibuktikan oleh berbagai penelitian ilmiah dan ajaran agama. Persahabatan memiliki kekuatan luar biasa dalam membentuk siapa kita, mempengaruhi keputusan-keputusan penting dalam hidup dan bahkan menentukan nasib kita di akhirat kelak. Dr. David McClelland, seorang peneliti dari Harvard University, selama 25 tahun melakukan studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang. Temuannya mengejutkan sekaligus menegaskan apa yang telah lama kita yakini. Hingga 99% kesuksesan seseorang ditentukan oleh apa yang ia sebut sebagai kelompok referensi. Orang-orang yang paling sering kita asosiasikan dengan diri kita. McClelland menemukan bahwa mengubah kelompok referensi seseorang dapat sepenuhnya mengubah cara berpikir mereka. Temuan ini diperkuat oleh penelitian lain yang menunjukkan bahwa manusia menghabiskan sekitar 10% dari pemikirannya untuk membandingkan diri secara langsung dengan orang lain. Bayangkan, 1 dari 10 pikiran kita digunakan untuk melihat diri kita dalam cermin sosial yang dibentuk oleh orang-orang di sekitar kita. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh lingkungan sosial terhadap pembentukan identitas dan pola pikir kita. Dalam konteks Islam, pentingnya memilih teman yang baik telah ditekankan sejak lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, seseorang itu mengikuti din atau agama atau tabiat atau akhlak kawan dekatnya. Oleh karena itu, hendaknya seseorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan kawan dekat. Hadis ini dengan jelas mengingatkan kita bahwa kita cenderung mengadopsi sifat, perilaku, dan nilai-nilai dari orang-orang yang terdekat kita. Lebih jauh lagi, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan betapa pentingnya persahabatan yang baik dan betapa berbahayanya persahabatan yang buruk. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, Allah berfirman, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ayat ini mengingatkan kita bahwa persahabatan yang tidak didasari oleh ketakwaan kepada Allah bisa berubah menjadi permusuhan di akhirat kelak. Namun, persahabatan yang dibangun atas dasar keimanan dan ketakwaan tidak hanya membawa kebaikan di dunia, tetapi juga akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang akan bersama orang yang dicintainya di akhirat kelak. Hadis ini memberi harapan bahwa jika kita memilih untuk bersahabat dan mencintai orang-orang yang soleh, kita akan berkesempatan untuk bersama mereka di surga. Memilih persahabatan bukan hanya tentang menghindari pengaruh buruk, tetapi juga tentang secara aktif mencari dan membangun hubungan dengan orang-orang yang dapat mengangkat kita menjadi lebih terbaik. Memilih persahabatan bukan hanya tentang menghindari pengaruh buruk, tetapi juga tentang secara aktif mencari dan membangun hubungan dengan orang-orang yang dapat mengangkat kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Seperti yang dikatakan oleh Jim Rohn, seorang motivator terkenal, Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering Anda habiskan waktu bersama. Pernyataan ini menegaskan bahwa kualitas hidup kita sangat dipengaruhi oleh kualitas orang-orang di sekitar kita. Dalam memilih persahabatan, kita perlu mencari orang-orang yang memiliki visi dan nilai-nilai yang sejalan dengan kita. Sahabat yang baik adalah mereka yang mendorong kita untuk terus berkembang, yang mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan,
dan yang mendukung kita dalam mengejar impian-impian kita. Mereka adalah orang-orang yang membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu kita menjadi hambanya yang lebih baik. Namun, memilih persahabatan yang baik bukanlah tugas yang mudah dalam dunia yang semakin terhubung, namun paradoksnya juga semakin terisolasi secara emosional. Menemukan sahabat sejati bisa menjadi tantangan tersendiri. Kita perlu aktif mencari dan membangun hubungan dengan orang-orang yang memiliki karakter dan nilai-nilai yang kita kagumi. Ini mungkin berarti keluar dari zona nyaman kita, bergabung dengan komunitas-komunitas yang positif, atau bahkan berani untuk memutuskan hubungan dengan orang-orang yang membawa pengaruh negatif dalam hidup kita. Sebagai penutup, mari kita renungkan sebuah doa yang indah. Ya Allah, antarkanlah aku kepada orang yang dapat mengantarkan aku kepadamu. Kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang dapat mengumpulkan aku denganmu. Dan mudahkanlah amal soleh yang menjadikanku dekat kepadamu. Doa ini mengingatkan kita bahwa tujuan utama dalam memilih persahabatan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memilih persahabatan dengan bijak bukan hanya investasi untuk kebahagiaan dan kesuksesan di dunia, tetapi juga untuk keselamatan dan kebahagiaan kita di akhirat kelak. Melalui persahabatan yang dilandasi keimanan dan ketakwaan, kita tidak hanya menemukan dukungan dan kebahagiaan di dunia, tetapi juga membangun jembatan menuju surganya. Mari kita jadikan setiap persahabatan sebagai tangga menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebaikan yang abadi.